Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turn Back Pesantren bareng sama saya Valdo. Santri mengabdi untuk negeri, kembali mengabdi dengan hati, mengabdi lagi santri kembali. Di episode kali ini saya mau ngajak kalian pergi jauh ke ujung Bogor. Ini merupakan pesantren terjauh yang pernah saya kunjungin sejauh ini. Pernah waktu itu Sukabumi, tapi ternyata kalau dari segi jarak ini tuh lebih jauh. Kita main ke Jasinga, daerah Tenjolayak sana lagi ya. Itu ada sebuah pesantren namanya Baitul Quran Nibras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saat ini saya berada di pesantren Baitul Quran Nibras di daerah ini Jasinga ya, di daerah Jasinga Bogor. Lumayan biasa tadi perjalanannya teman-teman. Saya ngelewatin Serpong dulu tadi kan, terus ada jalan hutan tadi ya, luar biasa. Sekarang kita sampai, kalau kita lihat ya sebelah sini teman-teman, itu kebun duren, luar biasa loh. Ini tuh kebun duren yang mana kalau lagi musim duren di sini tuh suka pesta duren gitu. Dan yang enaknya lagi di sini tuh suasana asramanya, lihat di sebelah kanan itu kayak glamping modelan villa-villa daerah puncak gitu loh. Jadi syahdu sih untuk ya pemandangannya, sosok lah ya, ijo-ijo gitu kan di tengah-tengah Jasinga gitu, luar biasa. Kita cek ke dalam ada apa aja dan gimana suasananya. Let's go. Lihat pesantrennya, lihat kamarnya ya. Kamarnya itu dari bambu gitu, dia kayak bambu rumah-rumah panggung ya. Udah lama nih sebenarnya nggak masuk ke rumah panggung, sekalinya naik ke rumah panggung asrama pesantren, the best. Hawanya kan panas pol, Rek. Panas pol di luar Jasinga tuh. Panasnya luar biasa siang-siang. Badan keringat ngucur gitu. Masuk ke dalam kamarnya adem. Tuh ajaib nih bangunannya nih. Di luar tuh panas banget. Panas banget. Ini keringatan banget baju. Tapi masuk dalam sini syahdu gitu suasananya. Enak gitu. Apa bikin rumahnya pakai bangunan kayak gini aja enak ya. Kita punya rumah ya. Enak. Kita ke atas nih, Ustaz. Iya, kamar mandinya itu nggak ada yang bak mandi gede ya, gitu kan, walaupun salaki modern tapi bak mandinya tuh masing-masing gitu ya, kamar mandinya masing-masing, jadi nggak ada tuh bak mandi gede gitu, nggak ada. Bersih kamar mandinya. Terus main ke dapurnya juga ya, mereka di situ salafi modern yang masih mempertahankan budaya salafinya, yaitu masak sendiri. Jadi santri-santrinya tuh mereka masak sendiri itu untuk keperluan bahan makanannya mereka gitu. Mereka makan dan masak sendiri gitu. Makanan paling enak deh tuh. Ya karena kita di sini itu anak-anak kita nggak ada namanya tukang masak di sini, jadi mereka sendiri untuk namanya bagi piket sendiri, jadi semua dari santri untuk mereka, jadi mereka masak sendiri. Jadi untuk makanan favorit mereka ya mungkin nasi kuning, nasi liwet gitu, apalagi ayam goreng, ya pecel lele, nah itu kesukaan santri itu. Dan mereka alhamdulillah sudah bisa masak sendiri semua. Sudah bisa masak sendiri ya, luar biasa sih itu. Ya, jadi kita nggak membutuhkan untuk kayak apa namanya tukang masak di situ. Gitu ya. Mereka sendiri untuk jadi masak. Salafi modernnya dari sistem, salafinya dari kehidupannya, masih kental banget gitu. Bener-bener dikolaborasiin dan itu seimbang, luar biasa. Nah selanjutnya setelah kita berada di dataran paling rendah dari pesantren ini gitu ya, area asrama dan kantor utamanya ya, itu sekaligus tempat belajar santrinya. Naik ke atas lumayan cukup tinggi ya, jaraknya menuju masjid itu kalau 3 tahun 6 tahun di situ jujur betis tebel sih. Oke, ini kita ke area masjid. Oke. Semua orang harus tahu saya motor. Ada bunyinya. Apa Dan? Udah lama gak naik gunung kayak gini nih. Lumayan tiap hari ini santri. Lur. Sekolah ke masjid. Iya ya. Bolak-balik. Karena sebagai riadah juga olahraga buat santri ini. Pribadi muslim kan kowil jismi juga, Pak. Itu dia.
Koil jisminya itu tuh yang penting. Ini kita ke area masjid, berada di atas. Nah kalau lihat tuh bang, pemandangannya. Cakep sih. Iya. Agak gerah aja memang tapi. Oh ya, untuk pendidikan formal pesantren ini tuh punya. Tapi pembelajarannya itu bukan di kelas khusus yang ada kelas tep gitu, kelas 7, kelas 8 enggak gitu. Sifat belajar itu mereka kondisional. Mereka bisa belajar di mana aja dan lulusnya pun dapat ijazah formal. Jadi nggak perlu khawatir orang tua yang pengen nitip anaknya di sini, ya nggak perlu khawatir soal ijazahnya. Kalau kegiatan di sini apa aja Ustaz yang dilakukan di masjid? Yang pertama ya tentunya untuk halaqah Al-Quran, ya, proses penghafalan Quran mereka di masjid. Terus untuk kajian-kajian di masjid juga, kita fasilitas juga untuk di area kantor juga ada tempat untuk mereka belajar. Oke, target sebenarnya kan kalau dari namanya kan ini kayaknya lebih ke Al-Quran sebenarnya. Kalau target hafalan di sini untuk setiap santri berapa sih? Oke, jadi untuk target hafalan itu kita untuk SMP berarti sebelum 3 tahun, SMA juga 3 tahun. Jadi 3 tahun itu mereka harus selesaikan 30 juznya. Jadi tentunya satu semester itu mereka harus target minimalnya itu mereka bisa mencapai 5 juz. Jadi selama 6 semester bisa sampai 30 juz. Berarti di sini tuh hitungannya mencetak para hafiz gitu ya. Tapi wajib kalau yang dari SMP wajib lanjut apa gimana Ustaz tadi? Kita ada pilihan mungkin mereka kalau yang ada yang mau lanjut ya silahkan. Kalau memang mereka mau selesaikan 30 juz di sini terus mau lanjut ke tempat lain juga silahkan. Oh gitu. Tapi intinya target adalah 30 juz ya. 30 juz. Luar Tapi biasa. kadang setiap santri kan punya kemampuan berbeda-beda gitu. Kadang ada yang 1 tahun, 2 tahun juga udah selesai gitu. Wah luar biasa. Tadi saya lupa nanya, kan kalau misalnya Salafi ya, kan biasanya tuh ada kitab Alfiyah Ibnu Malik, kitab nahunya, ya kan. Nah kalau di sini apakah juga belajar? Kita di sini juga untuk Alfiyah Nazom Alfiyah juga, alhamdulillah anak-anak juga sudah mulai menirukan untuk menghafal. Oh ada ya? Ada. Keren. Sorofnya juga ada kan. Keren. Dan kalau masalah biaya ini yang unik nih. Jadi sistemnya itu di sini tuh subsidi silang. Santri-santri yang punya latar belakang keluarga yang mampu akan dibebani SPP yang sudah ditentukan. Tapi kalau bagi santri-santri yang mohon maaf gitu dari keluarga yang kurang beruntung secara ekonomi, maka dibeasiswain gitu. Dalam artian dapat bisa gratis atau potongan harga. Ustaz, sekalian nanya deh Ustaz. Ya. Kalau bicara soal biaya gimana Ustaz? Kita di sini biayanya masih subsidi silang gitu. Jadi kita kan banyak rekrut dari luar daerah. Tentunya nggak mungkin kita patokan sekian biayanya gitu. Jadi dari luar daerah itu kebanyakan beasiswa gitu. Paling semampu mereka, saya semampu sekian ya udah silahkan gitu. Wah luar biasa. Untuk santri yang memang mampu ya kita patokan memang itu SPP-nya sekian gitu. Oke. Jadi buat ayah bunda yang pengen memasukkan anaknya ke pesantren yang tahfizul Quran untuk yang di daerah Serpong, BSD, Tangerang, Jasinga, Tanjulaya, bisa masukin yang di Jasinga ya, atau mau masukin yang di Serpong karena ternyata yang di Serpong ini itu ada ikhwannya juga di situ. Ya jadi tapi kalau yang di Jasinga itu fokus ke ikhwan aja tapi nggak ada akhwatnya gitu. Untuk biaya SPP itu nanti bisa dikondisikan ya, dilihat dari latar belakang keluarganya. Kuota juga terbatas ayah bunda ya dan teman-teman. Insya Allah saya merekomendasikan pesantren ini sebagai salah satu pesantren penghafal yang recommended untuk teman-teman yang pengen jadi penghafal Al-Quran tapi punya kendala dari sisi budget. Silakan buat teman-teman yang mau mengunjungi pesantren Baitul Quran Nibras bisa kunjungi Instagram yang ada di sini atau ke link deskripsi yang ada di bawah video ini. Silakan kontak adminnya dan tanya-tanya di situ. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi nyari pesantren. Kalau mau tanya-tanya boleh silakan tulis di kolom komentar atau kita diskusi. Sampai berjumpa lagi di Tun Brai Pesantren episode selanjutnya. Alhamdulillah saat ini saya berada di Baitul Quran Nibras. Qurani Leadership Profesional. Becky M. Memang keren. Santri mengabdi untuk negeri.
kembali mengabdi dengan hati, mengabdi lagi, sangkri kembali.